Selamat datang, halo semua. Kita kembali di dalam Sabtu Ceria minggu ini. Sudah siapkah semuanya? Oke, kita akan mulai ya. Tapi untuk memulainya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Adik-adik berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya, kita siap berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami di rumah, dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan tolong memberkati. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sehat? Tetap diberkati Tuhan? Tuhan Yesus luar biasa. Yuk kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Jadilah seperti Daniel. Seperti apa? Kita nyanyikan pujian ini. meskipun di dalam gua. Itu artinya kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus, melakukan kebenarannya meskipun dijahatin teman, meskipun lagi susah, meskipun
lagi diejek sama orang lain. Tetap percaya Tuhan, tetap melakukan yang benar. Daniel mau berpesan seperti itu, sehingga kita menang. Ya, menang melawan kuasa-kuasa setan. Yuk, sudah siap dengan firman Tuhan? Kita berdoa ya. Hah? Belum? Belum siap dengan firman Tuhan? Berdiri sekali lagi. Jadilah seperti Daniel sehingga kita menang melawan semua tipu daya iblis. Sekali lagi ya, untuk dengan firman Tuhan. Oke, ayo. Jadilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam doa tetap percaya Tuhan. Jadilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam doa tetap percaya Tuhan. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ya Bangki. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Sampai hari ini pun Tuhan masih menyertai kita semuanya dengan Roh Kudusnya. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Tuhan telah menyuruh Roh Kudus untuk menyertai kami, membimbing kami Tuhan senantiasa supaya kami ingat akan firman Tuhan, supaya kami tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami disakiti, dihina, diejek teman, ataupun kami sedang susah, kami sama seperti Daniel yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, apapun yang sudah Tuhan berikan buat kami, itulah yang menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi di Sabtu Ceria. Semuanya sukacita? Haleluya. Kembali kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu video berikut ini ya. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu.
saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah lihat kan? Hari ini kita belajar tentang Tuhan perlindunganku, ya. Tuhan perlindunganku. Yuk, kita buka Alkitabnya ya. Dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nah, tadi kita kan sudah lihat videonya. Perjalanan Paulus
ya, menuju Roma itu bukan sesuatu yang mudah. Harus mengalami badai. Ya kan, di tengah laut ada ketakutan. Ada kekhawatiran. Piye iso selamat enggak, ya kan? Tengah laut, dan itu bukan waktu yang sebentar. Lama. Tapi di tengah-tengah perjalanan Paulus menuju Roma, Tuhan Yesus selalu melindungi. Tuhan Yesus selalu menyertai. Bahkan malaikat Tuhan datang pada Paulus bahwa semua yang ada di kapal itu akan selamat. Itu kan janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan perlindungannya. Benar kan? Walaupun kapalnya akhirnya kandas, ya kan? Tapi orang-orang yang bersama dengan Paulus itu selamat semua. Selamat semua. Sampai di Pulau Malta. Dari situ mereka pun melanjutkan perjalanan ke Roma. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu benar-benar mengetahui, benar-benar melihat, benar-benar gak pernah meninggalkan kita. Makanya kalian belajar. Kalau kalian mau melakukan perjalanan, entah itu mau keluar kota, entah itu mau rekreasi, entah itu mau jagong atau apapun, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Mohon perlindungan dan keselamatan. Sebab Tuhan Yesus itu sumber keselamatannya kita. Dari hari ke hari. Dari hari kemarin seminggu ini, ya kan, Tuhan pun selalu memberikan kebaikan, perlindungannya ketika kalian bermain, entah itu bersepeda, entah itu jalan kaki. Tuhan melindungi kita. Ya kan, di sini dikatakan bahwa berbahagia orang yang berlindung padanya, pada Tuhan. Ada kebahagiaan. Paulus beserta orang-orang rombongannya bahagia diselamatkan sama Tuhan. Walaupun kapalnya kandas, tapi mereka selamat. Ada kebahagiaan. Ada kebaikan yang mereka terima. Ada keselamatan yang mereka terima. Baru dari Malta menuju Roma, ganti lagi dengan perahu yang lain. Tuhan Yesus baik kan? Tuhan Yesus melindungi kan? Nah, kalian pun harus belajar. Setiap apapun yang mau kalian lakukan, baik dalam perjalanan, baik mau ngapain, memohon perlindungan terlebih dahulu sama Tuhan. Dia yang sudah menciptakan kita, Dia yang sudah memilih kita, memanggil kita, Dia pun yang akan melindungi kita. Ada kebahagiaan buat kita. Amin. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun sekarang harus yang kita lalui itu bukan yang mudah. Lelah. Perjalanan yang akan kita lalui, misalkan mau keluar kota, naik bis, apalagi naik kereta, atau apalagi naik pesawat. Harus berdoa dahulu sama Tuhan, mohon perlindungan dan pimpinannya. Ada keselamatan di tangan Tuhan.
bukan di tangan kita, di tangan Tuhan. Perjalanannya mudah, mungkin akan mengalami kelelahan, ngantuk, lapar, ya kan? Tapi di situ kalau kita tetap bersyukur, kita tetap mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa akan menopang tangan kita, akan melindungi kita. Amin. Datanglah sama Tuhan, ya. Datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Sumber perlindungan kita, tempat perlindungan kita, tempat sumber keselamatan kita. Amin. Yuk kita tutup Sabtu Ceria hari ini ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami kembali, mengingatkan kami kembali Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya sumber keselamatan, sumber perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami di dalam perjalanan melakukan apapun Tuhan, ajari kami untuk selalu menyerahkannya semua ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan memberikan kebahagiaan, kebaikan buat kami, bahkan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni setiap pelanggaran kami. Lewat firman-Mu hari ini, biarlah Tuhan terus mendidik kami, memperbaharui kami anak-anak Pelnap Tuhan, untuk tambah hari tambah sungguh-sungguh berserah, percaya akan perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Pelnap dimanapun mereka berada Tuhan, dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus, Engkau berikan yang terbaik, memberkati kesehatan, memberkati segala yang dibutuhkan, diperlukan. Terima kasih. Kami mau tutup Tuhan ibadah Sabtu Ceria hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.